Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Syah Kuala. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, nomor induk mahasiswa 220650230005. Saya merupakan guru mata pelajaran seni budaya yang mengajar di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam materi menggambar bentuk dengan melihat model. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran saya ke depan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di kelas yang kita cintai ini dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran seni budaya. Baiklah, untuk di awal ini Bapak ingin melihat dulu kehadiran kalian, mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Tidak. Semua hadir ya? Ya. Alhamdulillah. Artinya ya, ketika semua hadir, itu semua sehat. Karena kenapa Bapak bilang seperti itu? Dalam kondisi cuaca yang saat ini sedang kurang kondusif, itu penting sekali ya untuk kita menjaga kesehatan dengan cara menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Oke, baiklah anak-anakku, apakah sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran kali ini? Sudah siap? Sudah. Jika sudah siap, silakan kalian cek di lingkungan tempat kalian duduk apakah masih terdapat sampah. Jika masih ada, silakan ambil dan buanglah sampah itu di pada tempatnya. Silakan, coba dicek kembali. Sudah bersih semua? Sudah. Oke, jika sudah bersih, untuk mendapatkan berkah dan kemudahan dalam proses pembelajaran kali ini, ada baiknya di awal ini kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk pimpin temannya berdoa. Baiklah, mengawali pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk memupuk jiwa nasionalisme kita sebagai anak bangsa yang baik, di awal pembelajaran Bapak selalu mengajak seluruh peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Dan pada kesempatan kali ini, lagu yang Bapak pilih itu adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, hafal lagu ini? Bapak minta satu orang untuk menjadi pemimpin di depan, pemimpin lagu. Ya, silakan. Yang lain silakan berdiri dan keluarkan suara terbaik kalian. Kita nyanyi bersama. Kita bela bersama. Satu Nusa, satu bangsa. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali dan tepuk tangan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, ini pertemuan kedua kita ya. Dimana kemarin pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang memahami konsep, usul, prinsip, dan bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang berkarya seni rupa dua dimensi. Ya, nanti akan Bapak jelaskan tentang KD dan indikator pencapaian kompetensinya. Sebelum itu, Bapak tanya dulu. Sewaktu kalian di bangku SD dan SMP, kalian pernah nggak membuat karya seni rupa dua dimensi? Pernah? Yang punya pernah ya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang kalian rasakan setelah kalian membuat karya ini? Kurang Kurang memuaskan. Kenapa? Ya karena kurang bagus, jelek, bukan jelek lah, tapi kurang bagus. Nah, inilah tujuan pembelajaran kali ini. Dalam proses pembelajaran kali ini kita akan membuat atau berkarya di rupa dua dimensi dengan mengikuti teknik dan prosedur yang
benar. Harapannya nanti dengan melalui proses pembelajaran ini, jika kalian mengikutinya dengan serius dan sungguh-sungguh, kalian akan mengerti bagaimana cara membuat karya seni rupa dua dimensi menggunakan teknik yang benar. Oke, bisa dipahami? Adapun mekanisme pembelajaran yang akan kita lalui hari ini itu ada 5 tahapan. Sebelum kita masuk ke tahapan mekanisme pembelajarannya, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Ini LKPD ya. Ini untuk kelompok 3. Oke. Baiklah. Silakan kalian melihat LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, dalam proses pembelajaran kali ini ada 5 tahapan mekanisme pembelajaran yang akan kita lalui. Antara lain, tahapan pertama adalah orientasi pada masalah. Tahapan kedua, pengorganisasian pembelajaran. Tahapan ketiga, melakukan penyelidikan kelompok. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, evaluasi penyelesaian masalah. Nah, anak-anak sekalian, pada proses pembelajaran kali ini kita akan dipertemukan dengan permasalahan nanti. Yang mana di akhir pembelajaran kita akan diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini atau menjawab pertanyaan yang ada di awal pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke materi. Silakan lihat di depan LCD proyektor. Ini adalah kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada proses pembelajaran kita. KD-nya itu adalah membuat karya seni rupa dua dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah membuat karya seni rupa dua dimensi menggambar bentuk menggunakan teknik arsir, gasol, dan polytulis. Adapun kriteria ketuntasan minimal itu adalah 70. Nah, anak-anak sekalian, pada proses pembelajaran kali ini, jika kalian ingin mendapatkan predikat tuntas, ya, artinya kalian harus melampaui nilai 70 ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui proses pembelajaran menggambar bentuk menggunakan teknik arsir, dasal, dan polytulis dengan melihat model. Peserta didik diharapkan mampu membuat karya seni rupa dua dimensi menggambar bentuk menggunakan teknik arsir, dasal, dan polytulis. Peserta didik juga diharapkan mampu bekerja sama serta terampil dalam melakukan identifikasi terhadap materi berkarya seni rupa dua dimensi dengan melihat model, menyajikan data hasil identifikasi, menyusun simpulan, dan mengkomunikasikan. Ya, artinya dalam proses pembelajaran kali ini kalian bukan hanya dituntut untuk mampu membuat karyanya saja, tapi juga dituntut untuk mampu mengidentifikasi, terampil dalam mengkomunikasikan hasil identifikasi yang telah kalian lakukan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Baiklah, kita lanjut ke selanjutnya. Adapun aspek penilaian yang akan Bapak lakukan pada proses pembelajaran kali ini itu adalah 3 aspek. Yang pertama, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan ini akan Bapak ambil dengan cara memberikan kuis pertanyaan pada kalian. Keterampilan dari hasil kalian berkarya, sikap itu akan Bapak lakukan dengan cara mengamati selama proses pembelajaran ini berlangsung. Ini ya, 3 aspek penilaian. Nah, inilah materi pembelajaran kita hari ini. Bisa dibaca? Silakan. Menggambar bentuk. Ada yang tahu apa itu menggambar bentuk? Belum tahu ya? Belum. Nanti kita cari tahu. Di akhir pembelajaran kita harus tahu apa itu menggambar bentuk. Baiklah, jika sudah, silakan perhatikan kembali LCD proyektor yang ada di depan. Amatilah video tayangan berikut ini.
Benar? Nah, untuk langkah selanjutnya, ya, Bapak minta kepada kalian dari hasil pengamatan yang barusan kalian lakukan terhadap video barusan, itu setiap kelompok mengajukan satu pertanyaan, minimal satu pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini akan kita jadikan permasalahan atau akan kita jawab di akhir pembelajaran nanti. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau bisa dipahami, Bapak minta setiap kelompok mengajukan satu pertanyaan diwakili oleh ketua kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan kelompok 1 menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 1. Maaf Pak, izin bertanya. Dari 3 teknik yang telah ditampilkan, teknik yang pertama sedikit berbeda, di mana hasil gambar tidak memberikan kesan bayangan. Nah, pertanyaannya, apakah teknik tersebut memang memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat digunakan? Silakan untuk kembalikan. Nah, setiap kelompok juga harus ada satu yang bertugas untuk mencatat ya. Jadi setiap pertanyaan yang diajukan oleh setiap kelompok itu dicatat, yang akan kita jawab di akhir pembelajaran nanti. Itu tadi pertanyaan dari kelompok 1. Apakah teknik 1 ini memiliki karakteristik tersendiri? Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya Pak. Ya. Apakah jenis dan ukuran pensil yang digunakan dapat mempengaruhi hasil gambar yang akan dibuat? Terima kasih Pak. Oke, silakan duduk. Nah, kalau kelompok 2 mempertanyakan apakah jenis pensil yang digunakan itu mempengaruhi hasil karya yang dibuat. Ya. Oke, kita lanjut kelompok 3. Mana kelompok 3 terakhir ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya Pak. Apakah antara teknik kedua dan ketiga memiliki kesamaan atau ini merupakan teknik yang sama namun pada teknik ketiga telah dilakukan modifikasi? Terima kasih Pak. Oke, silakan duduk kembali. Nah, pertanyaan kelompok 3, apakah teknik kedua dan ketiga pada video tadi itu sama? Namun di teknik ketiga itu diberikan modifikasi, ya. Nah, itulah tadi 3 pertanyaan yang akan kita jawab di akhir pembelajaran. Oke, kita masuk langkah yang kedua. Perhatikan lagi layar di depan. Kerjakanlah beberapa pertanyaan yang terdapat pada RKPD kelompok. Nah, RKPD kelompoknya sudah Bapak bagikan barusan ya? Di situ sudah Bapak buat beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebelum kita melakukan investigasi lebih lanjut. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada dalam RKPD. Bapak berikan waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah selesai ya? Baiklah, jika sudah selesai, kita bahas dulu pertanyaan yang ada di RKPD. Bapak ingin masing-masing kelompok menjawab pertanyaan dan membantu Bapak menjawab pertanyaan maksudnya dengan mengajukan diri. Jangan Bapak tunjuk ya. Bapak pengen kelompok mengajukan diri untuk menjawab. Baiklah, pertanyaan nomor 1 itu di dalam RKPD soalnya jelaskan yang dimaksud dengan menggambar bentuk. Ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab Pak. Jelaskan yang dimaksud dengan menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi temanmu dari kelompok 1 menjawab perihal menggambar bentuk. Dari jawaban tersebut, apakah kelompok 2 dan kelompok 3 ingin menyanggah atau menambahi? Tidak. Artinya jawabannya sama ya? Oke, baik, kita lanjut. Pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Sebutkan beberapa fungsi dari teknik akhir. Ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Oke, silakan dari kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Sebutkan beberapa fungsi dari teknik hasil. 1. Memberikan karakter objek gambar. 2. Memberikan kesan bentuk dan volume benda. 3. Memberikan kesan karat ke dalam pada gambar. 4. Mengisi bidang kosong. 5. Mengisi porsi gambar. Terima kasih Pak. Ini apakah bisa dipahami?
Oke, jika bisa dipahami, Bapak berikan waktu 30 menit kepada kalian untuk melakukan tahapan 3 ini. Dimulai dari sekarang, silakan. Itu Bapak berikan kebebasan kepada kalian menentukan objek atau model yang akan digunakan. Bisa dipahami ya? Bisa. Silakan. Kelompok 2 ya. Model atau objek yang digunakan apa? Daun. Kalau dalam pembelajaran Wijaya artinya kalau menggambar bentuk ini bentuk geometris atau geometris. Bentuk geometris atau geometris. Geometris ada yang tahu bentuk geometris itu definisinya seperti apa? Coba dicari sambil sebelum menggambar. Kan harus tahu dulu kita kan menggambar bentuk yang kalian gunakan ini bentuk geometris atau bentuk geometris. Ya. Nah, non geometris. Apa itu bentuk non geometris? Artinya oke. Ya, cari informasi ya. Tentang bentuk-bentuk yang ada. Oke. Mulai berkarya ya. Kesulitan yang kamu temui apa ketika membuatnya? Menentukan dua pelan. Ini lihat dari sisi mana cahaya datang. Ini objeknya ya. Kita dari sisi mana cahaya datang. Disamakan dulu persepsinya, teman-teman. Satu kelompok mau ngambil ini gimana titik cahayanya ya? Ini bentuk objek yang kita akan ambil. Pak tanya lagi. Kira-kira dalam masalah tadi menggambar itu objek yang kita gunakan ini termasuk bentuk apa? Geometris. Apa namanya? Geometris. Apa itu bentuk geometris? Memiliki ukuran yang pasti. Apalagi yang cari informasi ini. Apa saja yang dicontoh untuk geometris? Kenapa kalian bilang itu untuk geometris? Itu kata-kata. Jadi kebebasan berpikir ya bisa diukur. Coba dicari informasi bentuk geometris dan bentuk geometris. Kira-kira apa saja yang menjadi contoh bentuk geometris dan bentuk geometris? Sudah selesai? Belum. Selama proses
objek gambar kalian, ya. Dan objek kalian termasuk bentuk apa? Bentuk geometris kah atau bentuk non-geometris? Terkait dengan kesulitan dan langkah-langkah yang telah dilalui, apa saja kesulitan yang ditemui? Sudah belum? Sudah. Oke, jika sudah silakan pusatkan kembali perhatiannya ke tekstil proyektor yang ada di mana. Kita masuk ke langkah 4. Di mana langkah 4 ini adalah penyajian kalian. Nah, di sini ya. Silakan kalian susun laporan sementara hasil investigasi kelompokmu tentang materi menggambar bentuk dengan menggunakan teknik arsir, dasar, dan pointilis, serta catatan terkait kesulitan yang ditemui pada saat proses pembuatan produk. Ya. Dalam proses kali ini, kalian silakan membuat atau menyusun laporan sementara dari proses identifikasi yang barusan saya lakukan. Ya, terkait dengan apa itu materi menggambar bentuk, apa itu teknik arsir, apa itu dasar dan pointilis. Ya, ditambah lagi dengan catatan proses berkarya yang barusan saya lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Jika sudah, presentasikanlah hasil karya investigasimu ke depan kelas. Jadi tiap kelompok akan maju, akan tampil untuk mempresentasikan hasil investigasi dan karya yang telah dibuat. Bisa dipahami? Proses atau langkah keempat ini Bapak berikan kalian waktu 10 menit untuk menyusun laporan sementara. Dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah selesai? Selesai? Oke, jangan lama-lama waktunya sudah habis. Baiklah, jika sudah tiap-tiap kelompok mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi di depan. Presentasi, Bapak mulai dari kelompok satu-satu. Silakan Bapak satu-satu tampil ke depan membawa pengalihannya dan hasil investigasi yang telah dilakukan. Yuk kita tepuk tangan untuk yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan identifikasi kami mengenai menggambar bentuk seni rupa 2 dimensi. Nah, menggambar bentuk sendiri adalah memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang akan melihat pelajaran di depan. Kesulitan yang kami hadapi dalam proses pembuatan menggambar bentuk ini ialah menentukan penampilan dan kesimetrisan objek. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi tambahan, kritik ataupun saran? Jika tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 2. Kelompok 1 ya? Oke, silakan duduk dulu. Tepuk tangan ya. Nah, ini tadi temanku dari kelompok 1 barusan mempresentasikan hasil karya dan identifikasi yang telah mereka lakukan. Kita lanjut kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Kami persilakan. Yuk, tepuk tangan lagi yuk. Kasih tangan.
berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil investigasi kelompok kami mengenai menggambar bentuk dengan teknik arsir, dasar, dan pointillis. Di sini kami mendapatkan tugas menggambar dengan menggunakan teknik dan mengambil objek model yaitu botol air minum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepat, seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Untuk menggambar bentuk terdapat 3 teknik. Yang pertama, teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik khusus dalam sebuah gambar untuk mendapatkan perbedaan gelap dan terang pada suatu objek. Macam-macam dari teknik arsir yaitu hatching, cross-hatching, contour, stripping, scumbling, cross-contour, random lines, dan soil. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Apakah ada yang ingin memberi saran atau ingin bertanya? Nah, langsung saja ya. Kelompok lain dari presentasi kelompok barusan. Kelompok berapa? Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Bapak persilakan. Kesulitan yang ditemui pada saat pembuatan karya dengan menggunakan teknik dasar. Sekian dari saya, terima kasih. Barusan silakan untuk kembali. Silakan Bu. Baiklah anak-anakku sekalian, presentasi baru saja kita lakukan. Ada beberapa poin catatan yang Bapak catat selama proses dan presentasi kalian baru lakukan. Bapak tanya dulu, ya, seluruh kelompok, kira-kira objek, kesimpulan dari pemecahan masalah, dan terakhir refleksi proses kegiatan pembelajaran yang baru saja kita lakukan. Baiklah anak-anak, Bapak ada kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Tujuan kuis ini adalah mendekatkan kembali pemahaman kalian tentang materi yang saat ini kita pelajari, yaitu menggambar bentuk menggunakan teknik arsir, dasar, dan pointillis. Oke, Bapak akan share link kuisnya ke grup WhatsApp kelas. Silakan kalian login menggunakan nama masing-masing. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan login menggunakan nama masing-masing ya. Nama asli, jangan pakai nama panggilan, karena nilai dari kuis ini akan menjadi aspek penilaian pengetahuan kalian. Oke, 10 orang sudah login. Ada yang belum bisa login? Biar Bapak bantu fasilitasi. 19. Tadi sudah masuk. Reva, kita mulai sekarang. Setiap soal diberikan waktu 30 detik untuk menjawab. Itu coba kita ulas sebentar ya. Ada pertanyaan yang bikin kalian bingung di situ? Ada. Coba kita lihat sebentar. Perwakilan peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari pemecahan masalah. Nah, di awal tadi tentunya sudah kita temukan 3 pertanyaan yang kita angkat menjadi permasalahan.
Paham kan? Dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung, tentunya kalian sudah mengumpulkan informasi dan analisis tentang atau terkait menjawab 3 pertanyaan ini. Ya. Nah, proses kali ini Bapak minta 1 orang perwakilan dari peserta didik atau dari kalian untuk menjawab permasalahan ataupun pertanyaan yang ada yang teridentifikasi di awal pembelajaran tadi. Untuk menjawab ini, Bapak minta perwakilannya 1 orang. Siapa yang bisa bantu Bapak? Ya, Pak. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik Pak, di sini menyampaikan kesimpulan dari permasalahan yang tadi dapat saya simpulkan bahwa 3 teknik tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah ketiga teknik tersebut menggunakan medium yang sama, yaitu pensil, di mana pensil dalam 3 teknik tersebut memiliki peran yang sangat penting. Dan perbedaannya adalah cara pengaplikasiannya dan gambar yang dihasilkan. Pada teknik yang pertama atau point tulis lebih menekankan kepada tekstur suatu objek benda. Pada teknik kedua atau arsip lebih menekankan kepada gerak suatu objek benda. Dan teknik ketiga atau dasar lebih menekankan kepada gradasi suatu objek benda. Mungkin hanya itu Pak kesimpulan yang dapat saya ambil. Jika ada kekurangan saya mohon maaf Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali ya. Tentunya jawaban dari teman-teman barusan itu sudah menjawab dari ketiga pertanyaan yang kita identifikasi awal. Ya. Dari kesimpulan barusan apakah ada yang ingin menambah? Oke, jika tidak, Bapak minta satu lagi perwakilan. Kalau tadi dari peserta didik laki-laki, nah kali ini Bapak minta yang dari perempuan untuk menyampaikan atau merefleksikan proses kegiatan pembelajaran yang baru saja kita lakukan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Fernanda Tasya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri. Setelah kita melakukan proses pembelajaran mengenai membentuk gambar seni 4 dimensi, saya sendiri merasakan senang. Yang pertama, senang bisa saling mengeluarkan pendapat antara masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, bisa saling membantu baik dari ide, tenaga, dan juga jika ada kesulitan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada Bapak Rama karena telah memberi materi tentang menggambar bentuk seni rupa 3 dimensi, 2 dimensi sehingga dapat mendapat pengetahuan dan wawasan yang baru tentang teknik hasil, dasar, dan tulis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang telah disampaikan. Nah, 5 tahapan kegiatan sudah kita lalui. Artinya kita sudah di penghujung proses pembelajaran. Nah, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, artinya proses pembelajaran kali ini telah berakhir. Beberapa poin penting yang kita dapat di dalam proses kali ini yaitu tentang menggambar bentuk menggunakan teknik dasar, hasil, dan tulis. Dan apa itu menggambar bentuk itu sendiri apa? Yang dimaksud dengan bentuk geometris dan bentuk non geometris. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak? Tidak ya? Jika tidak, silakan kalian kumpulkan karya hasil kalian hari ini. Dan laporan sementara tadi tolong kalian rangkum lagi, kalian buat lagi dalam bentuk yang rapi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kumpulkan melalui link Google Form yang sudah Bapak share di grup kelas kelas kita kemarin ya. Oke, jika sudah seperti itu, silakan kumpulkan kembali LKPD dan karyanya. Kelompok 1 dengan kelompok berapa? 3. Ya. Karyanya terima kasih. Laporannya jangan lupa diupload ya. Linknya boleh dilihat di grup WhatsApp kelas. Baiklah, terima kasih untuk proses pembelajaran kali ini. Semoga seluruh informasi yang kita dapatkan, yang kita temukan itu dapat bermanfaat untuk kita semua di dalam proses kehidupan sehari-hari kita. Ya, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, karena tadi kita diawali dengan doa, maka dalam akhir proses pembelajaran itu Bapak minta ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas, mungkin teman-temannya dengan doa.
Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan.